ya. Betul. Iya. Oke, kalau untuk batasan umur mungkin bisa disebutkan dokter untuk amannya seperti itu. Saya kira kalau umur juga, kalau saya menyarankan untuk anak-anak belum juga. Belum. Ya. 8 tahun sudah boleh dokter? Ya saya kira SMP lah ya. SMP amannya ya dok ya. SMP ke atas ya. Oke. Lensa kontak itu katanya ada batas ini ya dok ya, pemakaian ada yang 14 hari, betul tidak 14 30 iya, hari jadi setiap lensa kontak ada aturannya sendiri-sendiri Mbak. Bahkan ada yang disposable juga ada ya. Jadi sekali sekali pakai ya. Sekali pakai saja dokter. Jadi untuk keperluan apa misalnya harus sehari itu harus diganti. Baik. Berarti ketika seseorang itu memutuskan untuk memakai lensa kontak, maka dia akan datang ke optik ya dokter ya biasanya. Gini Mbak, jadi kalau itu karena kelainan refraksi ya, misalnya minus atau plus, sebaiknya ke dokter mata dulu. Ya, kita lihat korneanya Mbak, ada kelainan ya. Ya, ada kelainan enggak? Kalau ada misalnya ada radang ya jangan pakai ya. Oh gitu dokter. Tapi kalau langsung ke optiknya mungkin ya kurang cermat ya, langsung diberikan tahu-tahu sudah ada radang. Wah gitu, bisa terjadi seperti itu ya dokter ya ternyata. Wah berarti bagi sahabat PKU yang punya kelainan mata plus atau mungkin minus, lebih baik konsultasikan dulu ke dokter mata ya dok ya sebelum memutuskan. Bahkan pernah ada ya Mbak, itu karena ya seorang yang mau nikah ya, itu sama periasnya diberikan lensa kontak ya supaya tambah cantik ya. Iya dok. Ternyata lensa kontak itu dipakai tidak hanya itu tapi berkali-kali Mbak. Jadi dengan orang lain. Akhirnya jadi beberapa pengantin digunakan lensa kontak. Iya, jadi sehingga terjadi infeksi yang berat sekali. Sehingga pengobatannya juga memerlukan waktu yang lama. Baik. Berarti memang ini yang perlu ditekankan adalah lensa kontak itu memang harus benar-benar pemakainya itu benar-benar tahu caranya, terus memang sudah atas saran seperti itu ya dokter. Betul, ya Mbak, seperti itu. Oke. Nah mungkin untuk tadi kan dokter mengucapkan bahwa lensa kontak itu tidak bisa dipakai terus menerus seperti itu ya dokter ya. Apakah maksudnya itu karena memang setiap lensa kontak itu ada batas kadaluarsanya, atau maksudnya terkait dengan pemakaiannya dokter? Jadi ada aturannya ya Mbak ya. Itu seperti saya katakan tadi, itu kalau terlalu lama ya itu kan menyebabkan kan antara kornea dengan lensa kontak itu kering bisa. Nah itu kering itu bisa terjadikan infeksi itu Mbak. Ya, itu bahayanya. Jadi tidak boleh seminggu terus-terusan gitu ya. Dipakai terus, harus tiap hari harus dilepas, kemudian direndam, dicuci dengan cairan-cairan yang steril yang sudah tersedia. Oke. Jadi kalau misal seandainya nih dok, ada orang yang punya kelainan mata minus atau positif, ini mereka dengan ciri-ciri seperti apa yang diperbolehkan untuk menggunakan soft lens dokter? Nah itu satu, tidak ada kontraindikasi ya Mbak. Jadi tidak ada tanda-tanda radang, itu yang paling penting itu. Ya, itu tanda-tanda radang, misalkan mata merah atau ganjel itu sama sekali tidak boleh. Kalau ya, mata tenang tidak ada tanda radang, silakan, tidak apa-apa. Oke, baik. Nah, kemudian dokter terkait dengan risiko iritasi ini, ciri-cirinya itu biasanya mereka yang mengalami iritasi itu seperti apa dokter? Apakah ganjel-ganjel gitu? Betul Mbak. Pertama kali adalah ganjel ya. Itu satu ciri-ciri yang pertama kali mungkin dirasakan ya. Betul. Kemudian mata merah. Nah, itu merah, kalau mata merah itu sudah terjadi iritasi. Bahkan terjadi infeksi ya. Oke. Berarti 2 itu menandakan bahwa Anda itu harus berhati-hati, atau mungkin pemakaian lensa kontaknya harus dievaluasi. Harus dilepas ya dokter ya. Harus dilepas. Tidak boleh diberi obat langsung, karena kalau langsung diberi obat, maka obat itu tidak akan sampai ke kornea Mbak, karena dihalangi oleh lensa kontak ya dokter ya. Oke. Nah, ini sampai batas seperti apa dokter dikatakan iritasinya itu mungkin sudah parah dan harus ke dokter mata?
Saya kira kalau sudah ada ganjel, sudah ada mata merah itu harus itu Mbak. Ya, supaya tidak berlanjut ke terjadinya infeksi. Berarti segera saja ya dokter ya, ketika memang ada ketidaknyamanan, langsung saja ke dokter mata untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apakah ada radang di kornea. Ya, kalau radang di kornea itu memang kalau terjadi itu memang rasanya mata merah sakit ya Mbak. Tidak tahan sinar ya dokter. Terus dia akan kelopaknya itu tidak bisa dia melek. Oh sampai bisa seperti itu ya dokter ya. Oke. Nah kalau begitu mungkin sahabat PKU bisa diberikan tips mungkin dokter bagaimana sih penggunaan lensa kontak yang aman seperti itu. Monggo dokter. Jadi kalau mau memakai lensa kontak apalagi itu lensa yang korektif ya. Korektif itu untuk mata minus atau mata plus sebaiknya ke dokter mata dulu. Nanti berapa ukurannya? Karena itu nanti akan ada apakah itu minus, apakah itu silinder ya? Itu nanti akan diperiksa dengan saksama. Kemudian yang untuk kosmetik ya Mbak ya, itu sebaiknya juga jangan tergesa-gesa ya memakainya. Karena juga harus dilihat dulu apakah ada radang atau enggak. Ya. Kalau enggak sih ya enggak masalah. Tapi kalau ada sedikit radang ya akibatnya seperti yang saya ceritakan tadi, ada pengantin yang mau nikah pakai lensa kontak bukan lensa kontaknya sendiri. Ternyata terjadi peradangan yang hebat. Betul. Gitu Mbak. Baik ya, itu tadi tips dari Dokter Rohmat ya selaku spesialis mata yang mungkin sudah banyak sekali ya dok menerima beberapa pasien mungkin yang teriritasi. Mbak, ya hampir tiap hari ada yang tiap hari ada dokter. Ya, tidak tiap hari lah, tiap minggu ada lah. Tiap minggu ada pasti ya dokter ya. Jadi memang satu sisi kita bisa melihat bahwa pemakaian lensa kontak itu sungguh sangat praktis, bahkan sampai kepada estetik seperti itu ya dokter ya, yang sungguh menggoda mungkin bagi kita semua untuk bisa. Kadang-kadang yang untuk kosmetik itu harus disesuaikan ya dengan warna kulit juga ya. Betul. Nanti hitam, warna kulitnya hitam tapi lensanya merah. Kayak vampir ya dok. Jadi tidak pas ya dok ya. Betul Mbak. Ya seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang harus diperhatikan sahabat PKU kalau misalnya memang kita memutuskan untuk menggunakan lensa kontak seperti itu. Ya mungkin diskusi atau mungkin sharing kita kali ini dokter cukup sekian. Betul Mbak. Seperti itu sudah banyak sekali hal yang kita dapatkan dari Dokter Rohmat ya terkait dengan lensa kontak ya. Jadi mungkin kita udah sangat biasa sekali ya sahabat PKU dengan lensa kontak, tapi ternyata ada kontra-indikasi atau mungkin ada hal-hal yang memang sekiranya perlu dengan sangat kita perhatikan agar pemakaiannya aman. Betul, kita juga nyaman seperti itu nih kalau dokter. Memakai misalnya orang minus atau plus ya, itu kalau memakai lensa kontak ya misalkan itu sebaiknya dia mempunyai backup kacamata Mbak. Tetap ada backup kacamatanya ya karena dokter. Karena sewaktu-waktu dia mengalami peradangan kan harus dilepas. Betul. Kalau dilepas dia tidak punya backup kacamata ya bagaimana bisa melihat jelas. Betul, seperti itu ya dok. Ya jadi begitu sahabat PKU ya, mau untuk bisa diperhatikan ya bahwa memang meskipun kita memutuskan untuk menggunakan lensa kontak, ternyata memang tetap perlu ada backup kacamata. Betul, apalagi tadi kan setiap menggunakan motor tetap harus ya dok ya dilindungi dengan kacamata, ada lagi pelindungnya. Betul, seperti itu nggih. Baik, terima kasih sekali Dokter Rohmat atas sharingnya kali ini, itu sangat bisa membantu mungkin bagi sahabat PKU yang sekarang sedang menggunakan lensa kontak atau mungkin sedang bingung memutuskan mau pakai lensa kontak atau enggak nih, seperti itu ya. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat PKU yang ingin mengkonsultasikan terkait dengan lensa kontak ini atau mungkin terkait dengan keluhan mata tertentu, bisa datang ke praktek Dokter Rohmat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo hari Senin sampai hari Jumat jam 10 ya dokter ya sampai selesai. Nah, untuk mengetahui informasi seputar kesehatan, pelayanan rumah sakit dan juga lainnya, sahabat PKU bisa mengunjungi sosial media kita melalui Instagram, website dan juga Facebook resmi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, sahabat PKU bisa langsung komentar atau drop komen di kolom komentar yang sudah tersedia. Jangan lupa like, subscribe dan juga aktifkan notifikasi pemberitahuan untuk update PKU Talk yang lebih baru. Iya, sahabat PKU, saya tunggu saran Anda atau ada pertanyaan, insya Allah saya jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo,
Keramahan sebenarnya.